Horas Amanginan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025, diambil dari Efesus 3 ayat 20 sampai ayat 21. Buku Efesus adalah surat dari Rasul Paulus untuk orang-orang Kristen yang tinggal di Efesus di Asia Kecil, di wilayah yang sekarang ada di Turki. Dalam suratnya itu, Paulus menuliskan hal-hal yang dia sebutkan sewaktu mendoakan mereka. Dia berdoa agar mereka terus berupaya untuk meniru cara berpikir dan sikap Yesus yang pengasih, dan dengan begitu bisa benar-benar memahami kasih Kristus. Doa Paulus juga berlaku untuk semua umat Kristen. Paulus menutup doanya dengan memuji Allah dan mengucapkan kata-kata yang dicatat dalam Efesus 3 ayat 20-21, seperti yang akan kita dengarkan dari bacaan anak remaja Huria kita, Citra Borusilaban dari Wik Delta Mas. Dipersilakan. Nats renungan hari ini, hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025, diambil dari Efesus 3 ayat 20 sampai dengan 21. Alai tarpatupa ibana doan dulu mo bisian na tapangido manang tapikiri hombar tuhagogon na makarhorhon di bagasan hita. Di ibana mam hasangapon di tonga-tonga ni huriai jala di bagasan Kristus Yesus rodi saluhut sudut saleleng-leleng na amen. Di bahasa Indonesia yaitu, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Citra Borusilaban. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mendoakan agar jemaat di Efesus dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus yang ada dalam hati mereka, berakar dan berdasar di dalam kasih, memahami kasih Kristus serta dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Roh Kudus adalah sumber kekuatan bagi orang percaya. Tanpa Roh Kudus, kita akan dipenuhi oleh ketakutan dan keraguan-raguan di dalam menjalani kehidupan Kristen. Kita harus meyakini bahwa setiap orang percaya telah memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Efesus 1 ayat 13. Bila Roh Kudus menguasai hidup kita, kita akan bertumbuh menjadi seorang Kristen yang normal. Iman kita tidak mudah tergoncang oleh kesukaran dan penderitaan. Dalam keadaan apapun, kasih akan mewarnai kehidupan kita. Memahami kasih Kristus merupakan sumber kekuatan dalam menghadapi kesukaran dan penderitaan, sekaligus membentuk pola dalam berinteraksi dengan orang lain. Memahami kasih Kristus akan membuat penderitaan dan kesukaran menjadi tidak terasa, karena kasih Kristus jauh lebih besar daripada semua masalah yang kita hadapi. Memahami kasih Kristus juga akan membangkitkan dorongan dalam hati kita
untuk membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, perkataan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, yaitu ayat Efesus 3 ayat 19, diterjemahkan menjadi penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Hal ini berarti bahwa seharusnya orang percaya mencerminkan kepribadian Allah di dalam kehidupannya. Bila kehidupan kita memancarkan kepribadian Allah yang penuh kasih, niscaya kita akan menjadi saksi Kristus yang efektif. Amang-inang, ketika Amang-inang berdoa, reaksi apa yang kita harapkan dari Tuhan? Kenapa hal ini penting? Karena ini akan menentukan sikap Amang-inang terhadap doa. Bagaimana kita berdoa? Banyak orang Kristen berdoa sekedar untuk menghilangkan rasa bersalah. Karena kalau belum berdoa, kok rasanya ada yang mengganjal ya? Atau ada juga yang berdoa karena kebiasaan. Jadi sudah otomatis, sudah jadi refleksi. Maksud saya sudah jadi refleks. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, lalu mengalirlah kata-kata yang sama dari hari ke hari, tahun demi tahun. Amang-inang, ketika kita berdoa, seberapa jauh kita menyadari bahwa kita tengah berdialog dengan Allah yang Maha Kuasa, yang dalam kasih-Nya yang besar kepada kita telah membuat rencana-rencana yang baik untuk kita, dan yang dalam kemahakuasaannya mampu mewujudkan rencana-rencananya itu. Masalah kita adalah kita terlalu mudah dipuaskan. Kalau kita melihat janji-janji yang besar yang Allah janjikan di dalam kitab suci, akan jelas sekali bahwa bagi Tuhan, gairah kita, keinginan-keinginan hati kita, mimpi-mimpi kita, bukannya terlalu menggebu-gebu, tetapi sebaliknya, terlalu loyo, terlalu lunglai, terlalu melempem. Kita adalah makhluk-makhluk setengah hati, terlalu mudah dipuaskan oleh kesenangan sesaat dan ambisi yang dapat terlihat oleh mata kita, sementara kita mengabaikan sukacita yang tak terbatas yang ditawarkan kepada kita. Kita seperti seorang anak yang ngambek karena dia belum puas bermain-main dengan lumpur di depan gubuknya, sementara orang tuanya mau mengajak dia berlibur ke pantai. Kita terlalu mudah dipuaskan. Padahal dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini yang dituliskan juga oleh Rasul Paulus dalam Efesus 3 ayat 20 yang kita baca tadi. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dengan kuasa Allah yang giat bekerja di dalam diri kita, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Nah, Amang-inang, apa yang ada dalam benak Amang-inang ketika membaca kata-kata Rasul Paulus ini? Jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Apa yang biasanya Amang-inang minta kepada Tuhan? Keinginan-keinginan semacam apa yang menguasai pikiran kita? Apakah kita puas dengan apa yang kita minta itu? Sering kita membiarkan pengalaman kita membatasi doa-doa kita. Mungkin kita terjebak dalam situasi yang kita anggap tidak bisa berubah, terikat oleh kebiasaan yang merusak diri sendiri, atau terjerat perilaku-perilaku lama yang tampaknya sulit untuk dirubah. Seiring berjalannya waktu, kita mungkin merasa semua itu tidak lagi dapat diubah. Namun, Paulus menyatakan bahwa pemikiran itu tidak benar. Oleh kekuatannya yang bekerja di dalam kita, Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang pernah kita harapkan atau bayangkan. Mari kita bandingkan dengan apa yang ada dalam doa dan pikiran Rasul Paulus di Efesus 1 mulai dari ayat 16. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus
yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ini yang penting bagi Rasul Paulus. Ini satu hal yang bisa memuaskan dia, sama seperti Rasul Paulus ketika pandangan kita tertuju kepada Kristus, maka perspektif kita akan berubah. Kita akan melihat dunia dengan lebih jelas dari perspektifnya Tuhan. Apa yang penting bagi Tuhan menjadi penting bagi kita. Apa yang kecil di mata Tuhan akan menjadi kecil di mata kita. Apa yang menjadi prioritas di mata Tuhan akan menjadi prioritas di mata kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka kita bisa percaya bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib bagi kita adalah sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan pernah mengukur kuasa Allah yang tak terbatas dengan harapan kita yang terbatas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kami menyadari bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau yang Maha Pengasih, yang dapat memberi jauh dari apa yang kami harapkan dan pikirkan. Semua itu dapat Engkau wujudkan bagi kami yang mempercayai dan mengikut-Mu ya Bapa. Terima kasih juga ya Bapa atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.